Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang ke-19 ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat Isya berjamaah, kemudian akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir berjamaah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul tema ceramah malam ini adalah agak serem sedikit, agak horor sedikit. Ini anak-anak kalau mau catat, judul ceramah malam ini sebetulnya masih berlanjut dengan judul ceramah malam sebelumnya. Malam ini judul ceramahnya adalah pentingnya mengingat kematian. Agak horor sedikit. Pentingnya mengingat kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan isi ceramah tentang pentingnya mengingat kematian, saya mau menyampaikan sebuah cerita nyata ini. Ini kalau Bapak Ibu cari di internet juga ada ini datanya. Ada seorang penjahat kelas kakap. Penjahat kelas kakap namanya Freddy Budiman. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ini nama Freddy Budiman. Freddy Budiman ini adalah penjahat narkoba. Ya. Dia ditangkap, berhasil ditangkap oleh penegak hukum, lalu dipenjara. Ya, dipenjara. Tetapi nggak dengar ya? Oke. Jadi penjahat yang bernama Freddy Budiman ini ditangkap oleh aparat penegak hukum, ya. Kemudian dipenjara selama, untuk yang pertama ya, ini penjara yang pertama dia dihukum kalau tidak salah sekitar 4 tahun, ya. Selama 4 tahun ternyata tidak kapok. Dipenjara dihukum selama 4 tahun dia tidak kapok. Setelah dikeluarkan dari penjara, ya, dia melakukan lagi mengedarkan narkoba, ya, mengedarkan narkoba lagi. Lalu oleh aparat penegak hukum ditangkap lagi, ya, ditangkap lagi, kemudian diadili lagi, dan oleh pengadilan diputuskan penjara 18 tahun. Dipenjara selama 18 tahun. Tetapi ternyata dihukum selama 18 tahun penjara ini dia tidak kapok. Kenapa? Karena di penjara dia juga mengedarkan narkoba. Akhirnya oleh aparat terkait dibawa lagi ke pengadilan, dihukum dengan hukuman mati. Ya, dihukum dengan hukuman mati. Nah, ketika pengadilan memutuskan hukuman mati, Freddy Budiman ini belum jerah. Artinya belum, kalau dalam bahasa agama taubat, belum taubat. Dia berusaha kemudian bagaimana caranya hukuman mati itu dikurangi atau diringankan menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman belasan tahun misalnya, ya.
Dia terus melakukan upaya hukum, tetapi akhirnya pada upaya hukum yang terakhir, namanya peninjauan kembali atau PK, Freddy Budiman tetap dijatuhi hukuman mati, ya. Dijatuhi hukuman mati. Akhirnya setelah PK ini, setelah keluar putusan peninjauan kembali ini, ya, Freddy Budiman mulai kemudian melakukan taubat kalau dalam bahasa agama. Dia kemudian mulai rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai membaca Al-Qur'an, kemudian merasakan bahwa detik-detik kematiannya itu semakin dekat. Detik-detik kematiannya semakin dekat. Ketika itulah dia kemudian merasakan bahwa apa yang dia lakukan selama ini, dosa-dosa yang dia lakukan selama ini, itu merupakan dosa-dosa besar yang kemudian dia merasa harus melakukan taubat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Freddy Budiman ini akhirnya pada tanggal 29 Juli 2016 itu ditembak mati pada sekitar jam 8 malam. Tetapi ya, menjelang 1 hari sebelum dia dieksekusi atau ditembak mati, dia mengajukan 3 permintaan. Biasanya 3 permintaan itu pasti diterima oleh pihak terkait, pemerintah misalnya. Tetapi dari 3 itu hanya 2 permintaan yang dipenuhi. Permintaan pertama adalah dia meminta sebelum ditembak mati dia diizinkan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian permintaan yang kedua yang dipenuhi itu adalah dia meminta matanya tidak ditutup. Biasanya kalau dihukum mati itu narapidananya itu ditutup matanya, tapi dia minta matanya itu dibuka. Kenapa? Karena dia ingin menyaksikan dosa-dosanya yang telah dia lakukan ini. Akhirnya ditembak mati oleh regu penembak pada malam tanggal 29 Juli 2016. Ya, Bapak Ibu, kenapa saya menyampaikan cerita nyata ini? Karena sebetulnya kita semua itu adalah narapidana mati semua. Kita ini sama dengan Freddy Budiman. Kita ini narapidana mati semua. Siapa yang tidak mengakui kita ini narapidana mati? Cuman Freddy Budiman itu tahu kapan dia akan dieksekusi. Kita tidak tahu. Kita ini tidak tahu kapan akan dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita semua itu pasti akan mati sebagaimana Freddy Budiman. Kita ini narapidana mati semua, Pak. Ya, narapidana mati semua. Lalu kalau kita melihat cerita Freddy Budiman ini, kita kemudian merenung, kira-kira kita lebih beruntung atau lebih tidak beruntung dibandingkan Freddy Budiman? Kita lebih beruntung atau kita lebih merugi daripada Freddy Budiman? Kalau kita pikir-pikir, sebetulnya Freddy Budiman itu lebih beruntung. Kenapa? Karena dia bisa mempersiapkan segalanya. Bahkan dia bisa mengucapkan kalimat tauhid. Kita tidak tahu apakah kita nanti ketika meninggal dunia itu bisa mengucapkan kalimat tauhid. Kalau kita kena stroke, kita kena stroke, tak bisa ngomong selama 1 minggu, apakah kita bisa mengucapkan kalimat tauhid? Belum tentu. Jadi kalau kita pikir-pikir, memang ada untung, ada rugi. Ya ruginya tentu kita hidupnya ya tidak tenang, mental kita akan tertekan. Ya, Freddy Budiman itu 1 malam sebelum dihukum mati, dia tentu stres dia, makanya dia minta dikawanin oleh anaknya, tetapi oleh aparat penegak hukum tidak disetujui. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian itu penting. Karena ada hadis Nabi yang salah satunya begini artinya. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas di dunia ini?" Apa kata Nabi SAW? Mukmin yang paling cerdas itu adalah mukmin yang sering mengingat kematian. Jadi kalau dibalik logikanya, mukmin yang paling bodoh itu adalah mukmin yang tidak pernah mengingat pada kematian.
Jadi kalau ada orang Islam atau manusia yang tidak mengingat kematian sama sekali, itu dianggap sebagai orang atau manusia yang paling bodoh. Kenapa? Karena ditipu oleh dunia, berhasil ditipu oleh dunia. Kita ini sebenarnya tidak selalu mengingat kematian itu karena kita ditipu oleh dunia. Kita disibukkan oleh jabatan, oleh perebutan kekuasaan, oleh perebutan harta benda dan seterusnya, ya. Sehingga kita lalai untuk mengingat kematian. Padahal mengingat kematian itu penting. Pertama, itu bisa melembutkan hati, melunakkan jiwa, ya, melembutkan hati, melunakkan jiwa. Kenapa melembutkan hati, melunakkan jiwa, Pak? Karena dengan mengingat kematian, ya, atribut-atribut dunia itu seolah-olah tidak ada apa-apanya. Kenapa? Ketika kita mati, itu tidak dibawa. Gelar, jabatan, harta itu tidak dibawa sama sekali, ya. Yang dibawa itu cuma amal soleh. Maka ketika kita memikirkan bahwa kita akan mati, yang kita kejar adalah bagaimana meningkatkan amal soleh sebanyak-banyaknya, bukan mengejar harta, jabatan, kekuasaan dan seterusnya. Kenapa? Karena jabatan itu tidak akan menghalangi seseorang untuk mati. Seorang presiden pun, seorang presiden, menteri, kalau sudah saatnya mati, ya mati. Tidak ada yang tidak bisa menghentikan mati. Tidak ada yang bisa menghalangi kematian, ya. Maka ketika orang memikirkan kematian, bagi orang yang memiliki harta, itu bisa melembutkan hatinya untuk tidak mencintai terlalu terhadap hartanya. Maka dia kemudian bersedekah, ya, berderma, membantu sesamanya dan seterusnya. Dan bagi orang yang susah hidupnya, mengingat kematian akan membuat dia berpikir bahwa penderitaan yang dia alami itu tidak selamanya. Dia kemudian ridho. Iya, saya hidup susah seperti ini kan hanya sementara, yang akhirnya kemudian nanti akan mati juga. Jadi bagi orang kaya, kematian membuat dia kemudian berpikir untuk tidak terlalu cinta kepada hartanya. Bagi orang yang memiliki kedudukan tinggi atau jabatan tertinggi, dengan mengingat kematian, dia kemudian berpikir bahwa jabatannya itu tidak terlalu dia cintai. Bagi orang yang menderita hidupnya susah, misalnya orang miskin, dengan mengingat kematian, dia ridho terhadap apa yang dia alami. Dia menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan sikap ikhlas. Kenapa? Karena akhirnya penderitaan yang dia alami di dunia itu tidak abadi, tidak kekal. Yang akhirnya nanti semua manusia juga akhirnya akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat kematian itu bisa memotivasi kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang tidak mau beribadah? Karena dia berpikir hidup selamanya. Ya. Kenapa orang tidak mau beribadah? Karena dia berpikir dunia itu milik dia dan dia tidak akan mati. Orang yang memikirkan mati itu pasti berpikir apa bekalnya untuk kehidupan nanti. Maka dia kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang sufi, ya, ketika dia motivasi atau semangat ibadahnya itu rendah, ketika dia, ya wajar lah, manusia itu kan naik turun semangat beribadahnya kepada Allah SWT. Sufi sama juga. Sufi ini pada suatu ketika, pada suatu waktu, ibadah, semangat beribadahnya juga turun. Apa yang dia lakukan? Dia membuat kuburan di dalam rumahnya. Jadi dia gali, dia bikin kuburan persis seperti kuburan yang asli. Dia buat kuburan di dalam rumahnya. Ketika semangat ibadahnya turun, dia masuk ke dalam kuburannya, tidur dia di dalamnya. Apa yang dia lakukan? Dia tidur di situ sambil menasihati dirinya sendiri. Nanti kamu akan seperti ini, sendirian, gelap gulita. Apa yang kamu jadikan bekal? Ya, kecuali
beribadah dengan khusyuk, beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan ikhlas. Lalu kemudian setelah itu baru dia semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap dia semangat ibadahnya turun, dia masuk ke dalam kubur itu. Di dalam kubur itu dia kemudian menasihati dirinya sendiri. Seperti itu terus menerus. Jadi mengingat kematian itu penting karena itu bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita untuk mengingat kematian itu? Sebenarnya tradisi ini sudah dilakukan oleh banyak orang-orang kita dahulu dan sekarang. Ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu Pak, salah satunya untuk mengingat kepada kematian. Nanti kita juga akan seperti orang yang di dalam kubur itu suatu saat, dan itu bukan sesuatu yang mungkin, tapi pasti. Kita pasti akan mengalami seperti yang orang yang di dalam kubur itu. Ya, kita pasti mengalami apa yang dialami oleh orang yang di dalam kubur itu. Jadi ziarah kubur itu intinya itu. Selain tentu mendoakan yang di dalamnya. Bukan justru minta tolong. Ini kebalik. Kebetulan misalnya yang dikubur itu kiai. Kiai waktu semasa hidupnya dianggap kiai, dihormati. Dikubur, dimakamkan, lalu orang-orang datang ke situ untuk minta tolong, untuk dapatkan jodoh, untuk dapatkan harta yang banyak dan seterusnya. Ini kebalik Pak. Kenapa? Karena kalau orang yang di dalam kubur itu bisa bicara, dia justru ingin minta tolong pada kita. Jadi kalau dia bisa berbicara dan kita bisa mendengarkan suara dia, itu justru orang yang di dalam kubur itu minta tolong kepada kita. Bukan kita yang minta tolong, kebalik. Orang yang mati itu justru pengennya kita yang menolong. Kenapa? Karena dia susah di dalamnya. Ya. Kalau dia di waktu dunia hidupnya ya banyak dosanya, tentu di situ disiksa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ziarah kubur itu penting sebagai cara ya untuk mengingat kematian. Semakin sering kita mengingat kematian itu semakin bagus, ya, karena itu bisa meningkatkan, pertama melembutkan hati, ya, membuat hati tidak sombong. Kemudian yang kedua mendorong kita untuk beribadah dengan serius, beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita ingat bahwa kematian itu tidak perlu ditakuti. Ya. Bagi orang Islam, kematian itu adalah fase perpindahan alam dari dunia ke alam barzah dan alam akhirat. Jadi tidak mesti ditakuti. Kalau bagi orang ateis itu orang yang tidak percaya kepada agama dan kepada Tuhan, ya, kematian itu adalah penanda akhir segalanya. Kalau orang ateis Pak, kalau dikatakan setelah mati itu ada alam dunia lain, dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Dia yakin bahwa kalau sudah mati sudah selesai. Tetapi kita sebagai orang Islam meyakini bahwa kematian itu adalah pintu lain bagi alam yang lain, alam barzah dan alam akhirat. Maka dalam Al-Quran kita sering mendengar dan kita selalu ucapkan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Artinya kematian itu sebetulnya bukan akhir segalanya, tapi dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Sang Pencipta. Maka kalau kita yakin dan menganggap Allah itu sebagai kekasih, sebagaimana remaja itu kalau jatuh cinta kemudian ingin bertemu kekasihnya, itu luar biasa semangatnya. Kalau dia berjauhan itu rindu. Sama dengan kita, kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kematian itu adalah kenikmatan. Kenapa? Karena dia akan berjumpa dengan kekasihnya. Dia akan berjumpa dengan kekasihnya. Maka banyak kalau kita lihat
orang-orang muslim yang saleh itu ketika meninggal itu tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena dia senang dan bahagia. Pada akhirnya dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada dasarnya kematian itu pasti. Oleh karena itu jangan kita takut pada kematian. Yang paling penting adalah sebanyak mungkin bekal untuk kematian itu kita persiapkan. Apa bekalnya? Tentu bekalnya adalah amal soleh. Amal soleh itu banyak dan luas cakupannya. Ya. Beramal baik kepada Allah, beramal baik dengan sesama manusia, beramal baik dengan alam dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah ceramah singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi mukmin muslim yang selalu ingat kepada kematian, karena kematian itu pasti, karena kita semua ini adalah narapidana mati. Sekali lagi, kita semua ini adalah narapidana mati. Kita ini hanya menunggu kapan eksekusi kematian itu datang kepada kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.